rahim. Yang kita jelaskan dalam episode yang lalu adalah alam qoblal. Salah juga alam rahim, qoblal. Alam rahim. Jadi sebelum alam rahim. Nah ini jatuh yang nomor 2, kan urutan ada 9, yaitu alam rahim. Saudara sekalian yang ada di Somen, harap mengerti masalah alam rahim itu adalah alam kita pada waktu kita dikandung oleh sang bunda atau sang ibu, embok, mama. Itu jelas manusia itu setelah ada pasangan suami istri, ayah dan ibu, yang tadi di dalam alam qobla, alam rahim itu sudah mempunyai calon bibit-bibit manusia-manusia yang akan dititipkan kepada sang ibu atau sang istrinya, yaitu berupa nutfah. Nah ini ramal dewe nutfah itu. Nah dengan adanya itu bahan kita yang tadi kita mempunyai perbuatan baik, makanya terkontrol sesuai dengan aturan-aturan di dalam fikih Islam, insya Allah nutfah yang kita bawa itu kita lontarkan, kita titipkan kepada ibu itu menjadi keturunan atau calon benih yang baik. Nah dengan adanya itu maka benih pertama kalau di ilmu kesehatan kan sampai 3 bulan. Kemudian itu setelah itu dihembuskan oleh Allah ruh, yaitu calon kehidupan manusia. Setelah itu dia itu kalau ibu itu sudah mengerti, agak tahu betul itu bagaimana rasanya orang hamil atau mengandung. Itu kalau mulai 3 bulan biasanya itu berdenyut. Nah ini berarti dia itu sudah mempunyai anfus, artinya mempunyai nyawa, yaitu sudah ditiupkan oleh Allah sebagaimana tiupan itu akan menjadi roh kita di dalam jasad kita. Paham? Nah, setelah itu, maka kalau orang Jawa ada yang istilahnya neloni. Apa kegunaan itu? Adalah pemeliharaan agar kita di dalam rahim ibu itu akan selalu selamat. Dan keselamatan itu akan menimbulkan calon anak yang solehah. Jadi istilah orang Jawa terutama itu ada mengenal dengan selamatan neloni bayi, bukan neloni bayi, neloni oleh hamil, yaitu 3 bulanan. Paham? Nah setelah berjalan sampai 7 bulan itu kan mulai 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan itu sudah dibuat oleh Allah dengan produknya Allah sendiri, pabriknya ibu itu, kemudian konsumen calon bahan bakunya dari bapaknya itu diproduksi menjadi akan kesempurnaan, sehingga kalau 7 bulan sudah merupakan sempurnanya tihla atau calon bayi. Ini kalau orang Jawa jelas mengerti itu, agak paham. Jadi setelah 7 bulan itu umumnya logika orang-orang Jawa ada yang 7 bulani. Ini versinya memakai budaya Jawa. Kalau di dalam pelajaran di ilmu fikih, ilmu masalah agama tidak ada yang membahas 3 bulan, 7 bulan dan lain sebagainya. Namun dialek orang Jawa untuk memasukkan visi misi para wali songo dulu itu agar kita mengerti dan menghormati, memelihara anak yang masih dikandung oleh ibu, diadakan 3 bulanan, 7 bulanan. Sehingga kalau sekarang kan setelah 7 bulan itu selalu diperiksakan kepada bidan, ke rumah sakit, ke rumah bersalin. Nah setelah berapa bulan itu kan sudah dilihat, terdeteksi calon anak itu laki atau perempuan. Inilah kehebatan
daripada dunia medis zaman sekarang. Namun kalau Allah tidak keberatan, dulu sudah diciptakan lahirnya itu laki atau perempuan, itu sudah didesain. Namun karena sekarang itu kecanggihan daripada ilmu kesehatan itu sudah bisa mendeteksi, yaitu di USG atau apa itu namanya, itu akan terlihat calon anak Anda itu laki-laki, calon anak sampean kuwi wedok, calon anak sampean itu kembar. Ini sudah bisa terdeteksi dengan ilmu kecanggihan ilmu kesehatan. Namun itu tidak menjadi permasalahan. Yang akan menjadi permasalahan itu nanti setelah anak itu lahir. Karena apa? Kelahiran itu merupakan suatu tindakan yang sangat vitalitas, artinya prangsabilillah. Jadi ibu melahirkan sampean, melahirkan anak-anak itu sebagai perjuangan yang sangat dasar, bahkan bisa dikategorikan perang fisabilillah, jihad. Sehingga bila mana menurut salah satu pendapat dari qaul ulama, apabila ibu itu meninggal adalah matinya syahid kalau meninggalnya itu melahirkan anak. Namun insya Allah kalau di zaman sekarang sudah tidak ada lagi hal-hal yang sedemikian rupa, karena umpama ibu itu sudah terasa masalah akan melahirkan, kalau istilahnya itu agak merepotkan ibu untuk mengeluarkan sang anak, itu bisa melalui sirsat atau dioperasi. Makanya kecanggihan itu kita hargai, karena apa? Bisa menyelamatkan kaum ibu. Inilah saudara-saudara yang kita sangat mementingkan sekali bahwa sang ibu itu bagi kita sekalian sangat dihormati sekali. Sehingga Rasulullah itu pernah bersabda, amalan apa yang paling disukai Allah atau paling banyak pahalanya, yaitu mengabdi taat, yaitu kepada umika 3 kali, kemudian abuka. Jadi fahyukrim liwalidain itu yang diutamakan adalah sang ibu. Karena sang ibu yaitu menurut ceritanya, dari kita mulai mengandung pertama kali dia itu sudah tidak senang makan, apalagi kalau masih mengandung pertama, yaitu tembian, istilahnya yang baru belum pernah mengandung kemudian hamil, itu tembian, itu biasanya tidak mau makan, tahu nasi itu muntah, kemudian tahu apa makan yang enak-enak, dia itu tidak senang. Yang disenangi apa? Kebanyakan dari bahan-bahan yang aneh, misalnya dari kejutan, kemudian dari buah-buahan yang kira-kira Anda tidak senang, tapi dia itu nyosor, artinya senang sekali. Kemudian ibu itu juga prihatin sekali, karena dia itu kalau sehari-harinya berbau yang enak, minyak wangi, apalagi parfum, itu tidak senang, seakan malah muntah. Tapi kalau berbau yang neko-neko, umpama baunya keringetnya yang laki-laki, itu senang sekali. Itu pernah banyak yang terjadi di kalangan kaum ibu yang sekiranya untuk memperjuangkan dilah kamilnya itu, karena begitulah kira-kira yang dilaksanakan, atau logikanya ibu itu mengandung setelah 3 bulan tambah besar, sehingga dia itu mau tidur aja susah, terlentang susah, miring susah, murab susah, dan sebagainya. Ini merupakan perjuangan yang sangat vitalitas dan sangat kita hargai, sebagaimana ibu itu merasa jerih payahnya waktu kita mengandung kita dan mereka-mereka yang lahir dari kandungan ibu. Mungkin Anda sekalian, apa ada yang lahir selain dari ibu? Kan tidak ada. Logika kebanyakan itu pasti dengan ibu. Maka dengan itu saya memberikan saran, mohon
semua perbuatan itu agungkanlah, hormatilah untuk menghormati ibu, karena ibu itu jasa yang terbesar, sehingga kita bisa sampai segini, kita bisa memikir, memecah, sehingga kita bisa memelihara apapun kehidupan yang mungkin dia itu bisa kaya. Nah, biasanya kalau orang itu sudah kaya, ibunya itu terlupakan. Istilah orang Jawa, lek anake sugih, ibuke dadi babu, tapi kalau ibuke sugih, anake dadi ratu. Betul nggak? Kira-kira begitu. Kalau ibunya yang kaya, kita ningrat, minta apa dituruti, minta itu diiyani. Namun kalau yang kaya itu anaknya, ibunya itu disuruh jadi babu. Contohnya, Bu, saman sapu lah halaman depan, Bu, saman cuci piring-piringnya, dan lain sebagainya. Ini perbuatan itu seakan-akan ibu yang menjadi babu, kita menjadi majikannya. Hal itulah yang sangat kurang dipahami oleh kalangan masyarakat atau oleh kalangan kita semua. Maka dengan itu saya mohon mengingatkan Anda sekalian agar perbuatan-perbuatan yang nalingsir angger-anggeri agomo, nalingsir dari siratal mustaqimnya, yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, dengan ibu mempunyai yang kasar dan sebagainya, selalu nyuruh, itu jangan sampai terjadi. Karena sebagai menghormati kita, menghormati ibu-ibu kita yang masih ada hidup di dunia ini sangat penting sekali. Kebanyakan terlupakan. Ibu sudah meninggal, waktu di dunia tidak dihormati, tapi kalau sudah meninggal diselamati. Ini kasep ya boleh, tapi perbuatan yang telah lalu artinya sudah kasep. Mbok iya, kiranya ibu kita masih hidup baik, isik sugeng, isik senang apa-apa, itu dituruti semuanya permintaannya. Karena apa? Anda dulu waktu di rahim aja sudah dipelihara, apalagi setelah dilahirkan. Nah, dilahirkan nanti alam dunia kita bahas di situ. Itu kita selalu dipelihara. Makanya imbalannya kita kepada ibu seberapa kira-kira? Kecil atau tanggung atau setimpal atau kita masih di bawahnya? Maka dengan itu mohon kepada kita semua, terutama kaula muda yang ada di sosmed, semoga bisa membahagiakan sang ibu, menghormati sang ibu senyampang ibu itu masih hidup di dalam dunia. Jangan sampai dicampakkan. Nanti sampean yang akan merugi dengan sendirinya. Mengapa pada waktu hidup kita tidak dihormati, kita tidak menghormati sang ibu dan sang ayah. Setelah mati kita mencari-cari bagaimana cara menghormati kedua orang tua kita, yaitu dengan cara mendoakan Allahumma ghfirli dzunubili walidayya kama roba yani soiro. Demikianlah kiranya untuk pembahasan alam rahim singkat namun padat. Bila mana ada bertanya, saran, kritik, mohon Anda setia untuk menulis di kolom komentar. Mudah-mudahan bagi para pendengar setia, bagi penonton yang setia, insya Allah semoga kita bisa berjumpa di episode yang akan datang. Dan sebelumnya kami selalu mengucapkan semoga Anda sekalian diperbanyak rezekinya, panjang usia, dan kita bisa bermuajah kembali. Allahumma jazakumullahu khairum jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.